Shalom, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Joni di pembelajaran PKN pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita mengambil sikap doa. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih Bapa atas waktu yang boleh kami terima pada hari ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan, walau dalam situasi dan kondisi COVID yang membuat kami tidak bisa bertetap langsung. Kami mohon padamu Bapa supaya Engkau menerangi akal budi kami, Engkau menerangi akal budi anak-anak kami ini, agar mereka dapat menerima pembelajaran dengan baik. Berilah mereka kekuatan agar dapat memahami pembelajaran yang akan mereka terima. Berilah pula mereka semangat belajar yang tinggi supaya mereka dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Bantulah mereka dalam proses pembelajaran ini supaya dapat memusatkan perhatian hanya pada pembelajaran, sehingga tidak mudah terseret oleh godaan yang dapat melemahkan semangat belajar mereka. Bapa di surga, bantulah dan dampingilah kami dalam proses belajar mengajar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu kemarin, masih sama, tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat mendeskripsikan keberagaman suku, keberagaman agama, dan dapat mendeskripsikan keberagaman ras dalam masyarakat Indonesia, serta kalian dapat menganalisis keberagaman antar golongan dalam masyarakat Indonesia. Baik, yang pertama, keberagaman suku. Menurut Konjaraningrat, suku bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Jadi, suku bangsa merupakan gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial karena mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum yang berkaitan dengan asal-usul dan tempat serta kebudayaan. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu sama lain antara lain bahasa, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia sangat beragam. Hal itu dibentuk oleh kondisi geografis dan kondisi sosial di setiap daerah di seluruh Indonesia. Kondisi suatu daerah dengan daerah lainnya memiliki berbagai perbedaan. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah kondisi geografis memengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat? Nah, misalnya masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan akan lebih banyak menggantungkan kehidupannya dari pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu, akan berkembang kehidupan sosial budaya masyarakat petani. Sementara itu, daerah pantai akan memengaruhi masyarakatnya untuk memiliki mata pencarian sebagai nelayan, dan berkembanglah kehidupan sosial masyarakat nelayan. Keberagaman bangsa Indonesia tampak pula dalam seni sebagai hasil kebudayaan daerah di Indonesia, misalnya dalam bentuk tarian dan nyanyian. Hampir semua daerah atau suku bangsa mempunyai tarian dan nyanyian yang berbeda. Nah, selanjutnya adalah keberagaman agama dan kepercayaan. Kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia diperlukan oleh bangsa lainnya. Hal inilah yang membuat para pedagang dari bangsa-bangsa lain banyak berdatangan. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan agama. Nah, dulu banyak warga-warga atau masyarakat dari negara lain datang ke Indonesia hanya untuk berdagang. Tetapi di situ juga mereka menyebarkan agama. Nah, ajaran Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa India yang sudah lama berdagang di Indonesia. Ajaran agama Islam dibawa oleh pedagang Gujarat dan Parsi sekitar abad ke-13. Kedatangan bangsa Eropa membawa ajaran agama Kristen dan Katolik, sedangkan pedagang dari Cina menganut dan membawa agama Konghucu. Berbagai ajaran agama diterima oleh bangsa Indonesia karena masyarakat sudah mengenal kepercayaan seperti animisme dan dinamisme. Selanjutnya, keberagaman ras. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnik menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk dan warna mata, dan ciri fisik yang lainnya. Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras.
hal ini disebabkan oleh kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia, sejarah penyebaran ras di dunia, serta letak dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Beberapa ras yang ada dalam masyarakat Indonesia antara lain ras Malayan Mongoloid yang ada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Kedua adalah ras Melanosoid, yang mendiami daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Ketiga adalah ras Asiatik Mongoloid seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. Ras ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Terakhir adalah ras Kaukasoid, yaitu orang-orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Selanjutnya ada keberagaman antar golongan. Keberagaman masyarakat di Indonesia dapat dilihat dari struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat Indonesia menurut Syarif Mois ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Dalam sosiologi, adanya lapisan dalam masyarakat disebut social stratification atau biasa disebut dengan kelas sosial. Adanya perbedaan kelas dalam lapisan masyarakat menyebabkan terjadinya penggolongan kelas-kelas secara bertingkat. Selain dilihat dari lapisan masyarakat atau kelas sosialnya, keberagaman masyarakat ditandai adanya segmentasi dalam bentuk kelompok-kelompok yang memiliki kebudayaan yang berbeda satu sama lainnya. Kelompok-kelompok tersebut dapat berupa kesatuan sosial dan organisasi masyarakat. Sebagai warga negara yang memiliki keberagaman, adanya penggolongan dalam kehidupan masyarakat Indonesia merupakan suatu kewajaran. Namun, keberadaan golongan-golongan dalam masyarakat dapat menyebabkan terjadinya konflik. Hal ini dapat muncul apabila munculnya perasaan etnosentrisme yang menganggap hanya kelompok atau golongan saja kelompok atau golongan tertentu yang paling baik, paling sempurna, bahkan paling benar, sementara golongan lainnya dianggap banyak memiliki kekurangan. Keberagaman antar golongan tidak boleh menyebabkan terjadinya perselisihan dan perpecahan di masyarakat. Adanya keberagaman antar golongan harus menjadi pendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa, dan pendorong tumbuhnya kesadaran setiap warga akan pentingnya pergaulan demi memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Misalnya golongan kelas tinggi membantu golongan kelas rendah. Oleh karena itu, ciri golongan tidak ditonjolkan demi kepentingan nasional. Meskipun berbeda-beda golongan, namun seluruh warga negara hidup dalam satu ikatan yang kuat, tanah air Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan ciri bangsa Indonesia harus selalu dilestarikan dan dijadikan dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Baik anak-anak, sekian penjelasan pada hari ini. Di sini Ibu memberikan 2 tugas. Yang pertama, Ibu minta kalian mencari informasi tentang ciri-ciri suku bangsa di Indonesia dan apa saja perbedaan, bahkan perbedaan dan persamaan suku bangsa di Indonesia. Nanti kalian jelaskan, kalian jabarkan. Yang kedua, carilah informasi tentang perbedaan golongan-golongan, baik itu kelas sosial bahkan kesatuan sosial. Dari hasil sumber bacaan dan pengamatan, baik dari kalian membaca di buku atau pengamatan langsung kalian di sekitar kalian. Setelah itu kalian uraikan antar golongan tersebut seperti kedudukan atau jabatan di masyarakat, pendidikan, organisasi kemasyarakatan, pekerjaan, dan sebagainya. Setelah itu buatlah kesimpulan laporan tentang hasil keberagaman antar golongan di sekitar kalian. Contohnya nomor 1, antar golongan pekerjaan. Terus kalian uraikan, siapa saja sih yang disebut antar golongan pekerjaan itu? Seorang guru, dokter, perawat, dosen, dan seterusnya. Seperti itu ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat mengerti apa yang Ibu sampaikan, dan jika ada materi-materi yang belum kalian pahami, yang kurang kalian mengerti, kalian boleh tanyakan langsung ke Ibu melalui media WhatsApp atau komen di video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Bye.